sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Nama Denny Cagur, pelawak yang gak lucu-lucu amat dan sekarang menjadi anggota DPR RI, viral di media sosial. Hal tersebut lantaran Denny Cagur mengkritik program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak ataupun siswa-siswa nakal ke barak militer. Menurut Denny Cagur, pengiriman anak-anak nakal ke barak militer itu bukanlah solusi yang tepat. Namun nyatanya, anak Denny Cagur sendiri dikirim ke sekolah semi militer. Waduh, seolah-olah Denny Cagur ini menjilat ludah sendiri ya. Atas pernyataan Denny Cagur tersebut pun menuai beragam reaksi ataupun komentar dari netizen. Ada beberapa netizen yang mengatakan Denny Cagur lebih baik jadi komedian. Bahkan ada juga netizen yang membandingkan antara Bang Komeng dengan Denny Cagur ini. Lalu seperti apa sih kritikan dan juga respon dari netizen? Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung saha nu milih si Denny. Kata saya mah ya, Pak Denny Cagur daripada menghalangi kebijakan Bapak Deddy Mulyadi, mending mukbang cabe bendot aja sama Teh Santi. Tuh kan lagi rame Teh Santi tuh. Tutorial membuat masakan cabe bendot. Hapunten ya hampura Bang Denny. Tapi pelawak yang saya hormati sebagai politikus cuma Bang Komeng deh kayaknya. Yang punya pendirian, yang punya prinsip, Bang Komeng doang deh kayaknya. Dan kalau di panggung yang lucu, jangan ditanya ini mah. Iya saya ngerti, Bang Denny, Anda itu petugas partai lah, partai merah mah, jangan ditanya lagi. Kan ngomong juga kan atas kepentingan seseorang itu kan. Dan emang tugasnya juga kan jadi oposisi. Ya normal-normal aja sih menurut saya. Tapi dari sisi Bang Denny jadi politikus no comment. Denny Cagur, apa saya tanya balik, mana solusi konkret dari sampean? Lucu-lucuan enggak bisa jadi tameng, buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman jadi sambil sih, nyinyir, itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir. Lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Tangis haru Denny Cagur dan istri saat temui putranya sekolah di semi militer.
Baru-baru ini Anaknya pasangan sendiri artis pun Denny Cagur sekolah dan di, istrinya, Teh Santi sekolah membagikan semi momen militer haru saat tuh. temui putranya. Denny Cagur dan istrinya temui putranya Fabian Muhammad setelah berpisah karena sekolah. Diketahui, Denny Cagur dan Shanti menyekolahkan putra itu di SMA Presiden II Boarding School, sekolah semi militer. Saat diperbolehkan bertemu anaknya, Denny Cagur dan istri langsung berlari menemui sang putra. Tak hanya itu, istri Denny Cagur ini tak bisa menahan air matanya saat membacakan surat yang ditulis oleh Fabian. Dalam surat itu, Fabian mengungkapkan rasa bahagia bisa mendapatkan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya. Fabian juga merasa ada perubahan dalam dirinya setelah mengenyam pendidikan semi militer. Nah, Sobat Intonasi ya, itu dia tadi reaksi dari netizen terkait kritikan yang diucapkan oleh komedian yang tidak bagus-bagus amat dan sekarang menjadi anggota DPR RI, yaitu Denny Cagur, di mana ia mengkritik kebijakan ataupun program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan siswa-siswa ataupun anak-anak nakal ke barak militer. Padahal anaknya sendiri juga dikirim di sekolah semi militer. Kang Denny ya, tadi dia mempertanyakan, katanya tidak ada kurikulum militer dan juga bagaimana anak-anak di barak militer itu mungkin saja bisa ketinggalan mata pelajaran. Nah ini yang begini nih ya, cuman komentar, cuman kritik tanpa tahu seperti apa di barak militer itu. Makanya begini ya, kita cari tahu dulu informasi ataupun kita datangi langsung ya barak militer ini. Kan Kang Denny anggota dewan, jangan cuma duduk-duduk doang dong, terus jangan cuma duduk-duduk doang dong, terjun ke lapangan, lihat kondisi masyarakat, cek kondisi masyarakat, dan sekarang cek juga barak militer ini seperti apa, cara kerjanya kan seperti apa, anak-anak didiknya seperti apa. Jangan cuma komentar, jangan cuma kritik. Jadi di barak militer itu bukan cuma pendidikan karakter, bukan cuma masalah disiplin, pembelajaran pun dijamin tidak akan ketinggalan ya, walaupun materi di sekolah. Nah ini di materi di barak militer pun ada, karena disediakan juga guru kan, dokter, petugas-petugas medis ya, petugas pendidikan, semuanya ada di barak militer itu. Jadi tentu saja barak militer ini berbeda dengan wajib militer. Jangan disamakan dong. Makanya lihat dulu lah sebelum kritik, sebelum berkomentar. Bukan bukan Kang Deddy Mulyadi anti kritik. Bukan katanya pendukung Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan. Tetapi kan yang dikritik itu yang pemimpin yang tidak bekerja, pemimpin yang tukang molor, pemimpin yang membiarkan tawuran, pemimpin yang membiarkan anak-anak muda ini geng motor, pemimpin yang membiarkan anak-anak muda ngobat, mabuk. Nah, pemimpin seperti itu yang dikritik. Ini kan pemimpin yang bekerja, pemimpin yang ingin menyelamatkan generasi muda khususnya Jawa Barat, pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang membantu rakyat, kok malah dikritik. Ini aneh ini ya. Apakah Kang Denny ini numpang tenar? Ataukah ingin viral kan? Dan yang saya herannya juga kenapa dari praksi PDIP ini terus-terusan gitu loh, merongrong ataupun mengkritik program-program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya memang dalam pemerintahan itu perlu mengkritik, itu perlu ya. Harus ada yang mengkritik memang. Tetapi sekali lagi saya katakan, kritik yang seperti apa dulu dan siapa dulu yang kita kritik. Kalau pemimpin yang hobinya bekerja, yang hobinya membangun kesadaran masyarakat, yang ingin memperbaiki karakter anak-anak muda di Jawa Barat, apanya yang perlu dikritik dari pemimpin seperti itu kan? Ini kita aneh juga, saya katakan tadi, dari partai PDIP ini, partai merah ini, partai banteng ini kok, dari mulai Pak Ono Surono kan, Doni Huta Barat, dan banyak lagi sebagainya. Dan yang terbaru ini Denny Cagur, dia juga ini dari partai PDI ya, PDIP. Hobinya mungkin mengkritik ya, seperti tadi nih yang katakan netizen, katanya dipilih oleh rakyat, tugas rakyat, bukan petugas partai gitu loh. Apakah memang ada instruksi dari atasan partai untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi atau seperti apa? Saya juga nggak tahu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Nah yang saya heran memang ya sangat vokal sekali dalam hal mengkritik ini ya. Katanya partai Wong Cilik. Tetapi ketika ada pemimpin yang pro terhadap Wong Cilik kok dikritik. Ini tentu saja partai yang aneh ini ya. Untuk para sobat intonasi semuanya ya dimanapun berada, di 2029 kita harus pintar-pintar lah ya dalam memilih wakil rakyat, dalam memilih anggota dewan ya dari partai mana, orang yang seperti apa. Jangan mentang-mentang artis, jangan mentang-mentang terkenal kita pilih, karena belum tentu juga
walaupun ia populer, walaupun ia terkenal, belum tentu juga ia bisa menjadi ataupun ia bisa mewakili rakyat ya di Senayan. Nah, Sobat Internasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait pernyataan Denny Cagur ini yang mengkritik program pengiriman anak-anak nakal ke barak militer yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Namun ternyata anak Denny Cagur sendiri disekolahkan ataupun dikirim ke sekolah semi militer. Seperti menjilat ludah sendiri ini Kang Denny. Jika punya pendapat sobat semuanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Intonasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.